Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Peringatan Tuhan tentang makan anak domba, kita lihat Keluaran 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan bilang begini. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu memakan mentah, kembali dulu. Janganlah kamu makan mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya, betisnya dan isi perutnya. 10. Ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Nah, ini instruksi pada petang, ya, pada hari senja itu Tuhan suruh tidak boleh kita makan mentah, tapi dibakar, ya, dibakar. Dan instruksi berikutnya adalah sebelum pagi daging-daging itu harus habis. Kalau kita makan tidak habis, bakar, kasih habis, sisa abu aja. Nah, Tuhan mengajari kita bagaimana seharusnya kita datang kepada Allah, anak domba itu, ya, secara tidak ada embel-embel, tidak ada yang kita mungkin kita pikir, oh sudah, supaya saya diberkati, supaya saya mendapat kemenangan. Tidak. Nah, domba korban tidak boleh dimakan mentah. Kita lihat, kita bedah satu persatu. Domba korban ini tidak boleh dimakan mentah. 9a. Ini sebagai lambang yang menunjukkan kepada Kristus. Korban tidak boleh dimakan mentah. Pengorbanan berbicara tentang penghakiman atas dosa dalam kehidupan manusia yang membutuhkan baik pengorbanan maupun api penghakiman. Nah, ketika kita sedang datang kepada Kristus, kita datang sebagai orang berdosa, sangat membutuhkan pengganti korban yang akan menanggung penghakiman Allah, menggantikan kita. Jadi kita datang, Bapak Ibu, ini kita sapa nih. Kita datang, kita sapa. Tetapi kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan menggantikan dosa kita, Tuhan gantikan di kayu salib. Ini kurban tidak boleh dimakan mentah. Artinya, Yesus sebagai anak domba Allah adalah pengganti korban kita yang memikul salib, tidak mengindahkan rasa malu, ya, sehingga dalam iman kita tidak perlu melakukannya lagi. Jadi Tuhan sudah menanggung rasa malu kita, ya. Tuhan sudah menanggung setiap penderitaan kita di kayu salib. Semua Tuhan sudah menanggungnya. Nah, mempelajari semua yang kita bisa tahu tentang Kristus, bukan kita membaca secara cepat. Nah, ini kita harus perhatikan Bapak Ibu. Saat kita datang di hadirat Tuhan, kita membaca firman, kita tidak bisa buru-buru karena program membaca Alkitab, ya. Kita baca buru-buru selesai. Tetap kita harus biasakan untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita tidak bisa katakan begini saja, kita tidak bisa ambil firman itu mentah-mentah. Oh, roh saya penurut daging lemah, kita buat dosa aja. Tidak bisa begitu. Tetapi kita harus ada perenungan. Kita baca, kita minta Tuhan, kita minta rema dari Tuhan. Tuhan, ini remanya apa ya? Seperti firman pagi hari ini, aduh ini Tuhan, ini remanya apa, ini remanya, setiap bab masuk, ini remanya apa? Kita minta di hadirat Tuhan, ya. Jadi kita tidak bisa menerima mentah begitu saja. Seperti kita makan daging mentah, tidak bisa. Tetapi kita menerimanya harus ada perenungan, ya. Kita membutuhkan waktu untuk mempelajari atau merenungkannya, Bapak Ibu, ya. Kita mempertimbangkan semua yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita tidak bisa ambil lurus-lurus secara mentah, tetap kita perlu perenungan. Yang kedua, anak domba kurban tidak boleh direbus dengan air. 9b. Sebagai lambang Kristus,
anak domba ini tidak dapat ditambahkan dengan apapun pada kurban itu sendiri untuk membuatnya menjadi enak. Ya, biasanya kalau kita lihat ya, kita buat sup, betul ya? Ya, kita tambah masako, ya supaya enak, betul ya? Padahal masako itu terbuat dari kaldu si daging itu, tetapi kita masih tambah lagi, ya kan, supaya lebih enak. Nah, di sini dikatakan tidak boleh membuat sup atau semur, atau bahkan merebus agar daging lebih enak, lebih empuk. Dikatakan tidak boleh instruksi ini. Tetapi diminta apa? Dibakar aja. Tidak ditambah-tambah dengan apa-apa. Ketika kita datang kepada Kristus, kita harus mempercayai seutuhnya Kristus. Ini maksudnya. Tidak boleh ditambah dengan apa-apa. Tidak boleh ditambah dengan pikiran manusia, ya, paradigma manusia seringkali menambah. Oh, tetapi biasanya kita tambah. Oh iya, kita harus hidup dalam kekudusan, tetapi saya ini kan masih daging. Nah, seringkali pikiran-pikiran dari luar, intervensi dari luar membuat kita tidak percaya 100% kepada Yesus. Nah, anak domba kurban tidak boleh direbus dengan air. Dikatakan bahwa kita harus mempercaya seutuhnya. Mengajarkan kita untuk mempercaya seutuhnya, ya. Saat kita buka usaha, kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan berkati. Amin, Bapak Ibu. Kita jangan pikir, kenapa banyak orang yang buka usaha dia pikir-pikir. Saya pernah banyak ketemu dengan teman-teman, Pak, bagaimana ya kalau buka usaha ini terus ke mana? Ya, saya cerita seadanya, kita bangkrut, kita dan lain sebagainya, ya kan. Terus dia sudah mulai berpikir, berarti saya takut usaha, ya kan. Itu intervensi yang keluar. Kalau mau usaha aja, maju aja. Percaya Tuhan menyertai. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, demikian hidup kita tidak usah menambahkan apa-apa. Percaya aja kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau seorang bapak dengan anak, kalau anaknya sangat percaya dengan bapaknya, gimana rasanya Bapak Ibu? Hatimu pasti sangat sayang kepada dia, amin. Nah, demikian Bapak kita. Kalau kita percaya 100%, hidup kita percaya 100%, persembahan kita percaya 100%, Tuhan akan berkati, amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga adalah anak domba kurban tidak dapat disimpan atau menjadi sisa. 9C sampai ayat yang ke-10. Nah, bagian terakhir di ayat 9 memberitahukan kita bahwa anak domba harus dipanggang dengan api. Nah, ini bagian-bagian yang dipilih tidak boleh dihilangkan. Tidak juga bagian manapun dari anak domba yang dianggap kurang atau kita tidak inginkan. Nah, kita harus membawa Yesus secara utuh sebagaimana adanya Dia. Amin. Kita harus bawa dalam kehidupan kita sebagaimana adanya. Kita mempercayai 100%. Kita tidak dapat memilah-milah dia menjadi bagian-bagian dari kehidupan Yesus. Mana yang kita sukai, firman Tuhan mana yang kita sukai, mana yang tidak kita sukai, kita tidak mau aminkan. Atau yang kita sukai kita aminkan ulang-ulang, ya, sampai pulang dari gereja masih aminkan. Tetapi ada beberapa yang tidak aminkan. Tidak bisa begitu. Kita harus semua janji Tuhan. Ada firman yang menegur kita aminkan, kita berubah, Bapak Ibu, ya. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu tentang ini. Di satu daerah, saya tidak tahu di mana, Los Angeles atau ya, ini kan ada perenungan di hari-hari wisdom kita di sekolah. Anak ini dia hanya bersama dengan mamanya di satu rumah. Terus mereka mereka tamat dari sekolah, mereka mau perayaan perpisahan. Teman-temannya jemput dia di rumah dengan mobil sedan. Ya. Setelah itu mereka naik di mobil itu, tetapi mamanya khawatir sekali. Kenapa? Teman-temannya sebagian ada yang mabuk. Ya. Jadi mamanya bilang begini, "Nak, Tuhan menyertai kamu dalam perjalanan." Tetapi dia bilang begini, "Mama, biar Tuhan, ini tempatnya sudah sesak. Tuhan di belakang bagasi aja." Setelah itu 2 jam, 3 jam didengar kabar bahwa mobil itu celaka. Dari depan sampai tengah hancur semua.
orang yang di dalam semua hancur mati. Tetapi bagasi di belakang utuh, tanpa ada celah. Ada Tuhan di dalam. Karena dia bilang, Tuhan di bagasi aja. Coba kalau dia bilang, iya Tuhan menyertai kita, pasti mereka selamat. Nah, seringkali kita memilah-milah. Oh sudah, oh Tuhan, kalau untuk proyek ini Tuhan tidak usah ada. Ya, ini saya bisa. Oh untuk ujian ini tidak perlu Tuhan, saya pasti bisa karena saya sudah belajar. Tidak bisa Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, tempatkan Tuhan di depan. Amin Bapak Ibu. Ya. Sebab apa? Dia bukan hanya seorang pembuat tanda, mujizat, tidak. Tetapi dia seorang apa? Penyelamat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dia lebih dari hal-hal itu, kita harus menerima dia sebagai apa adanya. Yesus adalah anak domba Yesus, putra Allah, dia adalah Mesias, dan dia adalah juru selamat bagi kehidupan kita ya, yang kita menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Jadi semua rumah tangga harus makan domba panggangan sebanyak yang mereka bisa. Tetapi sebelum pagi hari, apapun yang tidak dimakan harus dibakar dengan api. Tuhan baik Bapak Ibu. Kami misalnya kalau Tuhan bilang kamu harus makan semua, hati susah kan? Makan semua berarti kalau perut sesak mau makan karmana. Tetapi Tuhan bilang kalau ada sisanya bakar sampai habis. Berarti itu Tuhan bilang hari ini ada penyediaan bagimu, besok ada lagi penyediaan bagimu. Amin. Jangan kasih sisa. Kita tidak boleh ragu tentang masa depan kita, usaha bisnis dan pekerjaan kita. Pasti Tuhan akan menyertai Bapak Ibu. Ini adalah pembekalan untuk hari-hari ya, di mana kita akan berjalan dengan Kristus. Nah, saudara, dapat di mana ya kita makan pada malam itu ya, tetapi mereka akan berjalan bertahun-tahun. Nah, ini asik saya. Ya. Jadi dapat di mana Bapak Ibu makan dalam satu malam ya, tetapi mereka berjalan bertahun-tahun untuk mencapai Kanaan. Hanya karena instruksi Allah maka mereka bisa. Nah, demikian pengorbanan Yesus di kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Malam itu makan satu kali sampai selesai, jangan bawa sisa. Demikian kematian Yesus untuk diri kita, satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada korban lain lagi Bapak Ibu. Sebab apa? Dia sudah menanggung semua penghukuman kita di atas kayu salib, yang sebenarnya kita harus menanggungnya. Bapak Ibu mau sebut apa? Dosa apa? Dia sudah tanggung. Apa? Dosa keturunan? Dia sudah tanggung. Dosa apa lagi? Dia sudah tanggung semua Bapak Ibu. Sebutkan aja satu persatu dosamu, Tuhan sudah tanggung. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi setiap hari kita memerlukan energi baru secara jasmani dan rohani. Demikian juga dengan Kristus sebagai domba korban bakaran, kita harus makan darinya setiap hari. Dengan cara apa? Renungkan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Kita harus memiliki persekutuan pribadi dengan Yesus sebagai standar hidup pribadi kita yang tidak bisa kita abaikan. Ibarat makan nih, makanan kita ya, tidak ada orang yang bisa mewakili kita makan, kan? Tidak bisa. Orang mewakili, oh karena saya sudah badannya besar, ada acara pesta, oh sudah Teos lu ganti makan dari beta sah, pasti nanti beta kenyang. Tidak bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita, orang tidak bisa mewakili kehidupan kita. Demikian keselamatan kita, orang tidak bisa mewakili. Titip doa ya, mau ke gereja ya, tetangga lewat, bro soalnya ke gereja kok, ada cuci mobil, ada cuci motor, titip doa ya. Tidak bisa begitu. Kita persiapkan hidup kita, kita terima ya, sesuai dengan porsi yang kita perlukan. Jadi milikilah rasa lapar dan haus akan Kristus. Ini suatu ketekatan ya, tekad kita ya, dan keputusan pribadi kita tidak dapat diwakili oleh siapapun juga. Nah, penyebab akan ketiadaan rasa lapar dan haus akan alami Kristus dalam hidup kerohanian kita, yaitu hati yang penuh dengan perkara-perkara dunia, yang memanjakan dan lebih menuruti keinginan daging kita daripada penyalibannya. Kadang-kadang kedagingan kita, kadang-kadang rasa aman kita,
Nah, itu yang membuat kita tidak ada rasa lapar dan haus. Semua fasilitas sudah ada. Kita mau cari apa? Kadang-kadang itu yang membuat rasa haus kita hilang. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa contoh. Bagaimana Bapak Ibu? Perhatikan sini. Tongkat Musa. Saat Musa akrab dengan Yesus, saat Musa akrab dengan Allah, tongkatnya yang dia pegang sebenarnya tidak ada arti apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi saat dia bersama dengan Allah, dia bersekutu dengan Allah, tongkat itu membelah lautan, menyelamatkan bangsa Israel. Ini bukti, Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa, tetapi kalau kita punya Yesus, kita terima Dia seutuhnya, ya, kita andalkan Dia seutuhnya, kita akan bermanfaat, Bapak Ibu. Kita lihat batu dan umban di tangan Daud. Sebenarnya batu dan umban itu tidak ada apa-apanya. Mungkin di padang gurun dia menjaga domba, kambing, ya kan, pasti dia isi, dia main-main, lempar. Tetapi saat dia bersama dengan Yesus, saat dia bersama dengan Allah, dia bunuh siapa, Bapak Ibu? Goliat. Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Umban dengan batu tidak ada artinya. 5 roti dan 2 ikan, demikian begitu. 5 roti dengan 2 ikan mau kasih makan 5.000 orang, tidak bisa. Tapi saat kan mereka mengandalkan Yesus bersama dengan mereka, Tuhan kasih makan berapa? 5.000 orang. Dikatakan hanya laki-laki, perempuan belum terhitung, anak-anak belum terhitung. Setelah itu semua sudah makan, muridnya buat apa? Mengumpulkan sisa 12 bangkai. Saat kita mempercayai Tuhan seutuhnya, Bapak Ibu, ingat, tubuh dan darah Yesus, saat kita percaya sungguh-sungguh, kita ambil perjamuan, kita makan sungguh-sungguh, kemerdekaan itu menyertai kita. Amin, Bapak Ibu, ya. Lihat dalam sejarah Alkitab ada tertulis di mana? Tidak ada, manusia tidak ada kekuatan apa-apa. Tetapi saat dia bersama dengan Allah, dia bermitra dengan Yesus, Tuhan buat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi domba Allah yang dikorbankan sebagai penyediaan Allah bagi dunia, yaitu Kristus, telah tersedia 24 jam, Bapak Ibu. Kita buka menara doa 24 jam. Ayo ambil bagian, Bapak Ibu. Ambil bagian. Minggu-minggu lalu kita buat satu komsel atau satu orang yang masuk berdoa 2 jam, tetapi kita sudah kasih turun 1 jam. Saya rasa sedih, Bapak Ibu. 1 jam ini kalau Bapak Ibu tidak mengambil waktu, kita turun setengah jam lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berapa? Iya, ya kan? Kalau setengah jam tidak terlibat, kita ambil 15 menit lagi. Bapak John, ya? Iya, kita ambil. Iya. Supaya semua jemaat terlibat. Ini membuktikan bahwa supaya jemaat terlibat. Mari kita ambil tubuh dan darah Yesus. Dengan apa? Libatkan diri kita dalam doa-doa, Bapak Ibu, ya. Rindukan kita mengambil bagian dari dirinya agar kita menjadi pribadi yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami mau instruksi yang Tuhan berikan hari ini kepada kami, kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Inilah instruksi yang baru dalam kehidupan kami. Kami mau ambil darah Yesus, kami kenakan atas rumah tangga kami. Kami kenakan atas bisnis kami, Tuhan. Kami kenakan atas anak-anak kami, istri kami, suami kami. Kami kenakan atas pekerjaan dimanapun kami berada. Kami mau menjadi berkat, Tuhan. Hari ini Tuhan, berkati kami, Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu, Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa
Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Baik, dari tempat ini saya berterima kasih Bapak Ibu untuk dana doa Bapak Ibu ya, semua, sehingga persembahan Bapak Ibu di bulan Maret ini ya, ini untuk 4 legasi yang kita punya ya Bapak Ibu ya. Kita salurkan ke 4 legasi, Kupang Wise, Prosperity, Kupang Go, dan juga Kupang Healthy. Jadi terima kasih untuk dana dan doa-doa Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah bangunan kita VLA, kalau kita lihat dari depan sudah naik semua ya Bapak Ibu ya, sudah sebagian sudah jadi. Jadi mari kita tetap dukung terus Bapak Ibu. Ini dari dana-dana Bapak Ibu juga kita bangun VLC bersama-sama. Jadi bagaimana kita membangun kemitraan ya, seperti sapu lidi, kalau satu aja kita sapu tidak bisa, betul Bapak Ibu ya. Tapi kalau sama-sama, apalagi dia jadi besar, daun seberapa banyak kita bisa selesaikan Bapak Ibu. Nah demikian kalau kita kebersamaan di dalam kemitraan ini, apa yang sulit pasti kita akan bisa menyelesaikan. Jadi mari kita doakan terus Bapak Ibu pembangunan VLH ini, kelistrikan ya, kelistrikan, kabel-kabel semua kita, mari kita doakan, plafon, lantai, dan juga pintu dan jendela. Yang ini kita perlukan, kita tetap dukung dalam doa, dalam dana, daya, semua yang kita perlu kita bersama-sama. Yang ketiga adalah mari kita libatkan diri kita untuk di dalam mendo Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah 1 jam, mari kita libatkan, kita ambil bagian Bapak Ibu di dalam jemaat ini, kita ambil bagian. Yang terakhir adalah ada Bapak Ibu yang pertama hadir, bisa melambaikan tangan aja. Oke, beri tepuk tangan untuk diri sendiri karena Bapak Ibu hadir ya. Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu yang bisa saya informasikan, saya pengumumankan. Terima kasih, nanti selesai ini Bapak Ibu bisa langsung fellowship bersama ya. Bisa ambil teh, kopi, ada kue juga tersedia. Jangan cepat-cepat buru kita pulang, tetapi kita bisa cerita satu sama lain ya. Atau mungkin dapat rema hari ini, saling share dan ceritakan, saling menguatkan. Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu. Sampai jumpa, silakan kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel menyertai Bapak Ibu kemanapun Bapak Ibu pergi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.